Matius pasal 17 ayat yang 20 mengatakan, kalau kamu, sebentar, saya ini bahasa Inggris. Amen. Matius pasal 17 ayat 20 berkata, oh by the way, thank you for you that who listens to the English versions. I'd like to invite you to coming back here in 30 minutes so we can celebrate the communions. Amen. And you can prepare your bread and your juice. I thank you so much for your patience. Thank you so much for your patience. Matius pasal 17 ayat 20. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai, ya, saudara mempunyai apa? Mempunyai iman sebesar biji sesawi. Kamu dapat berkata kepada gunung ini. Biji sesawi adalah salah satu biji yang paling kecil di Timur Tengah, tapi biji itu bisa bertumbuh menjadi pohon 3-4 meter, 10 meter, sehingga burung-burung bisa bersarang di cabang-cabangnya. Engkau bisa berkata kepada gunung ini. Kita diberi gunung dalam dunia ini sekarang. Gunung yang kita hadapi adalah COVID-19. Saya maaf, jangan mungkin ada beberapa pendeta atau ahli yang percaya ini hajaran dari Tuhan, COVID-19 dari Tuhan. Bagi saya begini, Tuhan itu telah mati di kayu salib buat dosa-dosa kita, untuk penyakit kita. Lah sekarang kok Tuhan mau ngasih penyakit kepada kita? Katanya kita supaya diajar bertobat. Saya mempunyai anak. Kalau anak saya nakal, maksud saya mau, nggak tahu ya bapak mana atau anak-anak mau mengutukin anaknya dengan segala macam penyakit. Kalau anak saya nakal, ya tentu saja kepingin saya aja, tapi saya nggak mau dilimpahi dengan penyakit. Kalau saya yang jahat, kata firman Tuhan, tahu memberi yang baik, apalagi Bapa kita yang di surga. Pekerjaan iblis selalu merusak. Iblis datang supaya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang supaya kita memperoleh hidup, dan hidup berkelimpahan. Berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ini dimulai dengan iman. Iman apa? Iman yang kecil sebiji sesawi. Ya. Tapi iman sebiji sesawi ini adalah iman yang sempurna, yang dari Tuhan, yang dahsyat luar biasa. Kita tidak mau seperti imannya Petrus sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan. Ketika Petrus berkata bahwa Yesus akan diserahkan, akan mati di kayu salib, Petrus menjawab, meskipun kamu di penjara mati, aku akan ikut kamu Tuhan. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-sekali tidak. Kata aku, di dalam Kristen sebenarnya tidak ada. Aku telah disalibkan oleh Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Hidup yang kuhidupi saat ini adalah karena iman. Iman apa? Iman anak Allah yang mengasihi aku, yang memberikan dirinya. Jadi Petrus ini imannya untuk dia jagoan, untuk hebat-hebatan, untuk luar biasa. Ini sudah zamannya bukan siapa yang hebat, siapa yang luar biasa. Banyak orang Kristen, umat Tuhan sekarang mencari pendeta-pendeta yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Yesus dahsyat dan luar biasa.
Dan yang dia butuh, Yesus mau adalah iman sebiji sesawi, tapi akan tumbuh firman itu. Iman itu besar dan luar biasa dahsyatnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak memerintahkan kepada saudara dan saya yang macam-macam. Yang dia mau adalah percaya bahwa Yesus bangkit dari mati, bisa mengampuni dosa-dosamu, bisa menyembuhkan saudara, dan percaya bahwa COVID-19 ini bisa pergi. Sekarang di Indonesia lagi seru. Ada pendeta yang ngomong, wah, saya kalau ngomong COVID-19 pergi, itu karena saya percaya. Jangan sampai saya dituduh jadi nabi palsu, saudara-saudaraku ya. Kok masih ada di sini terus? Itu kepercayaan saya. Saya percaya akan pergi. Meskipun punya iman yang sekecil biji sesawi. Saudara, kalau saudara seperti Musa, ada 2 juta orang di belakang Musa mau dihantam, disawati dengan batu. Bagaimana perasaan saudara? Karena di depan lautan, di belakang tentara Fir'aun yang gagah perkasa, akan secara brutal, secara sadis akan menghabiskan semua Israel. Begitu mudahnya, karena mereka ada di tanah lapang. Kalau Musa ini tidak disiapkan oleh Tuhan, apa Tuhan? Apakah saya ini mati konyol Tuhan? Masa dalam keadaan begini, yang Tuhan perintahkan adalah di Keluaran 14:16 berkata demikian. Angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah laut di tempat kering. Tuhan, kamu yakin ini bisa terjadi Tuhan? Masa keadaan yang begitu bahaya, keadaan yang begini Tuhan mau supaya saya cuma mengangkat tongkat dan mengulurkan tangan? Wah, maunya kita apa? Wah, mana kapal-kapal besar? Ada kapal namanya Symphony of the Sea. Dia bisa memuat 7.000 jiwa. Besar sekali kapal itu, saudara. 7.000 jiwa. Symphony of the Sea. Mungkin mereka membutuhkan kira-kira 300 baru mereka percaya. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan akan menggunakan angin timur yang kuat untuk membelah laut Taberau, laut merah itu, sehingga mereka akan berjalan di tanah yang kering. Sebelah kiri dan kanan adalah dinding air. Dan pada waktu pagi, Keluaran 14:20, pada waktu jaga pagi, ini pagi sekali. Di Israel ada 4 jam. Jam pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini jam yang keempat, yang puncaknya. Mungkin ini puncak penderitaan, puncak kesusahan manusia. Sekarang kita banyak susah dan menderita karena COVID-19. Saya juga sedih karena banyak orang-orang, teman-teman saudara yang kehilangan, yang dicintai karena COVID-19. Bahkan Laya saudaranya kehilangan karena COVID-19. Saya berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan dan hiburan. Dan pada waktu pagi jaga, Tuhan yang di dalam tiang api awan itu memandang kepada tentara Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Haleluya. Saudaraku, Fir'aun dengan jenderal-jenderalnya akan membabat habis secara sadis, dan Israel akan kebingungan, kacau balau. Tapi pada pagi hari itu terbalik, tentara
Fir'aun, jenderal-jenderalnya kacau balau. Haleluya. Kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu telah membuat kacau balau iblis, kerajaan iblis. Kita berdoa bukan minta kemenangan. Kita berdoa karena untuk sudah menerima kemenangan itu. Kita berdoa untuk bukan meminta kemenangan. Kemenangan sudah diberikan. Yohanes 20 hari pertama. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari lubang. Kubur kosong. Yesus tidak mati, dia bangkit. Itu yang dia mau percaya. Apa susahnya? Engkau tidak diminta untuk membangkitkan Yesus. Musa tidak disuruh membelah Laut Merah. Yang Musa suruh adalah angkat tongkatmu Musa, dan ulurkan tanganmu, dan laut akan terbelah melalui angin timur yang kuat. Itu aja masih susah. Susah apa bagi kita semua kalau kita tidak berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita bangkit dari mati, tidak punya iman, saudara tidak harus menulis buku berjilid-jilid. Saudara tidak harus menyiksa tubuhmu. Saudara tidak perlu memberikan uang miliar, triliun. Ya puji Tuhan kalau saudara mau memberi uang miliar dan triliun untuk kemuliaan Tuhan. Nah, tidak disuruh percaya. Tapi bagi banyak orang masih sulit, masih tidak mau. Kalau Musa ini tidak mau mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke laut, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Musa ini orangnya dulu congkak sekali. Orangnya kasar, pembunuh. Sampai Tuhan buat sedemikian indahnya. Dikatakan Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi ini. Musa begitu sangat merendahkan hati. Tuhan, kalau kau tidak berjalan kemuliaan-Mu, kalau semua ini bukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, apa gunanya Tuhan? Yang dia mau, dia tidak membangga-banggakan loh ya, membuka Laut Merah ya. Dia yang bangga, Tuhan, aku ingin mengetahui-Mu lebih lagi. Kalau sekarang saudara bisa membelah laut, saudara pasti akan nulis buku, saudaraku, ya kan? Saudara akan nulis buku bahwa saudara telah membelah laut. Tapi Musa, Tuhan, aku pengen tahu kamu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Orang Israel berjalan di tanah yang kering, dan Fir'aun dan jenderal-jenderalnya melihat itu. Dia sangat berambisi sekali. Wah, ambisinya luar biasa. Akan aku babat habis mereka. Tapi mereka tidak tahu mereka berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka tidak tahu bahwa dinding-dinding itu punya waktu dan akan kembali lagi. Saudaraku, yang harus hati-hati kita waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu, terutama waktu keselamatan. Kalau kau mendengarkan suaranya pada hari ini, jangan kau keraskan hatimu. Jangan kau keraskan hatimu. Memberikan kepada Tuhan. Kalau kau belum pernah menerima keselamatan Tuhan Yesus, malam hari ini, pagi hari ini, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Percaya dia bangkit. Begitu mudahnya. Dan begitu Tuhan melihat, tadinya mereka akan dibabat habis, tapi akhirnya musuh, akhirnya yang dibabat habis, ditelan oleh lautan. Haleluya. Saudaraku, mungkin saudara saat ini bingung,
keuangan, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, bingung. Mari kita percaya. Pada malam hari ini, pada pagi hari ini, datang ke perjamuannya. Dan musuh telah dibingungkan 2000 tahun yang lalu. Pada pagi-pagi hari itu, kubur kosong karena Yesus telah bangkit. Haleluya. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan menyuruh angin timur yang kuat. Jadi seperti hair dryer, kering rambut saudara. Dibelah, mereka berjalan di tanah yang kering. Lihat di sini, Tuhan tidak banyak permintaannya. Imanmu seperti biji sesawi. Kepada Musa, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu. Beberapa tahun yang lalu, saya punya anak perempuan, Keisha. Keisha sangat-sangat cantik. Anak saya, dia autistik dan dia cacat. Kami banyak pertanyaan. Dan ketika istri saya hamil kedua dengan anak laki-laki saya, Aisyah, banyak orang bertanya-tanya, curiga. Bahkan seakan-akan mereka tidak berkata dengan iman lagi. Mereka mengharapkan seakan-akan anak saya yang laki-laki ini akan cacat seperti Keisha. Akan ada pendeta, anak kamu bagaimana nanti? Wow, tidak mudah saudaraku. Kadang-kadang sekitar kita itu tidak membantu. Kalau sekitar kita nggak membantu, mungkin saya bisa merasakan seperti Musa. Nggak ada sekitarnya mau membantu. Dia melayani Tuhan, malah mau dibunuh sama orang-orangnya sendiri. Kita mau melayani dia, kadang-kadang kita diserang. Tapi Tuhan, kita mau sekali lagi lah. Begitu melihat lautan dan musuh besar dari belakang, tentara yang besar, mungkin saudara akan dibabat habis. Musuh dengan serakah, dengan nafsu serakahnya akan membantai saudara dengan brutal dan sadis. Haleluya. Tapi Yesus bangkit, saudara-saudaraku. Yesus bangkit. Dan Tuhan mudah sekali permintaannya. Angkat tongkatmu, alurkan tangan. Saudaraku, anak umur 1,5 tahun bisa diajari. Tapi kenapa kita mau dablek semuanya, dablek? Sampai kita begitu bodoh tidak mau, padahal itu akan menghasilkan keajaiban yang besar. The greatest miracle, keajaiban yang besar. Apa keajaiban yang besar? Saudara menerima Yesus dan percaya dia bangkit, dan dia mati, dia bangkit, dan namamu di atas ditulis, dicatat di dalam kitab kehidupan selama-lamanya. Engkau tidak binasa, itu keajaiban yang paling besar. Begitu mudah saudara. Mungkin saudara mengalami kesusahan sekarang ini, COVID-19, tapi nggak cuma COVID-19, rumah tangga mungkin berantakan, keuangan, hubungan, pelayanan, pekerjaan. Dan Tuhan mau membelah laut merah. Sangat sederhana. Ulurkan tanganmu, angkat tongkatmu. Mempunyai iman sebiji sesawi, dan Tuhan bisa membereskan. Tuhan bisa membereskan. Tolong saya jangan dibilang nabi palsu ya, karena saya ini cuma memberitakan firman Tuhan. Ada pendeta kok gampang marah, begitu salah ngomong nanti pendeta palsu, guru palsu. Kita ini manusia, punya kesalahan. Kita mau praktis iman kita, percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebenarnya tidak suka kalau kita mengikuti instruksinya. Apa susahnya sih untuk mengangkat tangan ke lautan dan mengangkat
susahnya? Kalau Tuhan menyuruh Anda membelah Laut Merah supaya kering, itu tidak mungkin, sudah. Kalau Anda disuruh oleh Tuhan membangkitkan Yesus, tidak mungkin itu. Saudaraku, roh yang membangkitkan Yesus dari mati, roh itu tinggal di dalam diri saudara dan saya. Ini benar-benar sangat luar biasa. Benih ilahi itu, sifat yang baru itu dari Yesus, tidak ada salahnya. Tuhan tidak membuat kesalahan. Maka itu iman sebiji sesali. Kau berkata kepada gunung ini, pergilah, yaitu gunung pergi. Saya percaya pada malam hari ini kita datang ke perjamuan suci. Tuhan tidak menghajar saudara, Tuhan tidak menyakiti saudara. Rancangannya adalah rancangan kemakmuran, bukan kecelakaan. Rancangan untuk mendatangkan masa depan dan harapan. Yesus hidup selama-lamanya. Haleluya. Dan saya percaya sekali lagi kepada Tuhan. Saya berterima kasih dan bersyukur ketika Aisyah lahir, meskipun dia tidak mau keluar dan dia detik jantungnya sudah hampir hilang, ada dokter yang lewat. Coba sekali lagi, dan dia keluar. Ketika saudara mengalami sesuatu yang terdesak, Tuhan lewat. Sekali lagi kita mendapatkan pertolongan. Haleluya. Yesus hidup. Perjamuan ini kita diganti, saudaraku, yang busuk, yang brengsek, yang imannya kacau, yang hatinya jahat, kita diganti semuanya, Tuhan. Mungkin Musa adalah orang yang sangat menyesal bahwa hidupnya kacau balau, angkuh, congkak, arogan, sampai dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia buat begitu indah, begitu luar biasa. Mungkin saudara menyesal sesuatu dalam hidup ini, datang kepada Tuhan. Dialah yang membuat sesuatunya luar biasa indah. Saya juga malu dalam beberapa hal dalam hidup saya, tapi saya harus maju, percaya kepada Tuhan. Dalam hidup saya banyak saya keinginan. Saya kepingin adik saya hidupnya tidak melenceng terus, tapi benar-benar mengikuti Tuhan. Dengan kasih karunia-Nya bisa. Mungkin saudara mengharapkan yang banyak hal. Banyak hal harapan saya. Tapi pada malam hari ini, saya hanya mau, Tuhan, saya ulurkan tanganku ke Laut Merah, dan ku angkat tanganku, ku angkat tongkatku, dan Tuhan menyelesaikan bagi kita semuanya. Tuhan menyelesaikan.